Maka yang harus kita lakukan berkaitan dengan takwa, yakni bab tentang membersihkan hati ini ada dua perumpamaan. Jadi at-taqwa wal inabati ilallahi ta'ala bimathalaini. Jadi takwa dan kembali kepada Allah itu ada dua perumpamaan. Ahaduhuma, yang satu di antara keduanya, as-saubul ladzi kathurat awsahuhu wa adronhu, ya. Yang pertama adalah as-saub. As-saub itu baju, ya. Alladzi kathurat, yang baju itu banyak sekali, ya. Ya, kotorannya. Jadi sahunuhu wa adronuhu, ya. Jadi ibarat kata kotoran noda-nodanya itu banyak sekali. Diibaratkan baju itu yang tadinya putih, kemudian ada kotoran hitam, ada najis atau noda, ya. Ya. Fa innahu, maka hal itu la yazulu dzalika illa bitakrilil ghusli. Tidak bisa dilakukan pembersihannya kecuali dengan dibersihkan secara takriril ghusli, dicuci dengan terus-menerus. Ya, dicuci dengan terus-menerus. Wa hattihi wa qarsihi wa kadzalika al-qalbul ladzi radat alaihi syahawatu wa dhannasathu ladzatil muharramatu la yazalu ma fihi minasyahawati illa bil idmani alal fikril mujibi lil iqla'i an zalalati. Jadi termasuk dalam hal ini adalah noda syahwat yang dikotori dengan kenikmatan yang haram, ya. Syahwat hati itu tidak akan hilang kecuali dengan terus-menerus berpikir bahwa orang itu harus mencabut dirinya dari perbuatan salah. Ya. Jadi ini contoh yang paling berat adalah orang yang setiap harinya itu diliputi dengan kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Jadi ibarat kata baju itu yang tadinya putih menjadi hitam, ya. Karena nggak pernah dicuci selama 1 tahun. Coba bayangkan. Ya, kalau baju mah mudah dilihat, tapi kalau hati ini sulit, ya. Maka cara melihatnya pakai hati pula, karena ini penyakit hati. Kalau baju ini kan dohir, ya. Misalnya kalau kita penyakit dohir ini, ya, penyakit korengan yang sering gampang lah, korengan atau misalnya kudis, kurap, ataupun misalnya bengkak itu, ya, bengkak, atau misalnya kecelakaan yang sifatnya fisik, itu mudah karena memang sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan. Jadi caranya adalah merawat atau mengobati penyakit tadi itu dengan obat yang semestinya. Jadi misalnya tangan kita luka, ya, entah itu kena pisau, entah itu kena apa, maka dirawat sesuai dengan jenis penyakitnya, ya. Jadi penyakitnya misalnya taruhlah yang paling gampang, ya, contoh yang paling gampang, ya, misalnya jatuh. Ya, jatuh ini kan luka, kan mengeluarkan darah. Maka kita bersihkan luka tadi, kita kasih obat, ya, apakah betadin ataupun yang lainnya, yang itu fungsinya untuk, ya, membersihkan luka tadi dari perkara-perkara yang menyebabkan luka itu menjadi parah, entah itu kotoran, entah itu apa yang lain. Nah, itu harus dirawat. Bahkan kadang-kadang itu perlu waktu lama, ya. Sifat ini penyakit fisik aja ini kadang perlu waktu lama, apalagi penyakit hati. Ya, penyakit hati ini jarang dirasakan, ya. Jadi jarang dirasakan. Penyakit hati itu gejala kita harus tahu, ya, gejala-gejalanya apa? Gelisah, mudah marah, ya, kemudian galau, kemudian baper. Kalau bahasa sekarang itu baper. Kalau misalnya ada ketakutan yang berlebihan, ini tergantung ininya, ya, frekuensinya, ya, atau dosisnya, ya. Kalau tingkat parah itu, wah, gampang marah, gampang baper, gampang, pokoknya emosi tidak bisa dikontrol. Kemudian misalnya sulit tenang, hidupnya itu sulit tenang. Misalnya melihat WA saja itu langsung marah. Ini jangan ada pemberontak ini. Itu gara-gara baca WA.
Jangan-jangan ada penyusup ini. Jangan-jangan ada orang yang menelikung ini. Ya itu hidupnya karena apa? Karena tidak dicuci. Ibarat baju udah kotor banget ya. Yang tadinya putih menjadi hitam. Ini nggak dicuci, akhirnya jadinya begitu. Misalnya ada WA apa itu langsung tersinggung. Oh, ini ada subversif, ada yang mau menggulingkan saya ini. Ya kayak Fir'aun ini. Mimpi saya udah jadi masalah. Dia mimpi ya ada seorang laki-laki yang akan menggulingkan ya menggulingkan kerajaannya, langsung ya perintahkan untuk membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel ya. Kalau dulu Fir'aun tuh mimpi, kalau ini Fir'aun sekarang itu lihat WA ya. Nah, WA ini waduh ada penyusup ini, maka langsung marah-marah. Itu contoh yang paling ekstrim ya. Contoh yang paling ekstrim yaitu, jadi karena tiap hari itu temannya para penjilat, temannya para pendusta, temannya para pengibul, temannya para badut-badut. Ya sudah. Allah tuh tidak pernah salah dalam mentakdirkan. Kalau orang buruk, temannya pasti buruk. Kalau orang baik, temannya pasti baik. Ya kan? Ya makanya pertama pintar-pintarlah cari teman ya. Supaya dari teman itu kita dapat ilmu, dapat kebaikan. Yang kedua, pintar-pintarlah mengintrospeksi ya. Jadi kalau tadi kita kisahkan tentang penyakit dohir itu harus kita rawat, penyakit dohir aja harus kita rawat, padahal itu gampang ya. Maka penyakit hati jauh lebih harus kita rawat lagi karena itu sulit. Yang tadi kita sampaikan, mudah marah, mudah stres ya, mudah galau, mudah baper ya, mudah tersinggung, paranoid ya. Maka tingkatan seperti itu bahaya banget kalau nggak disembuhkan ya. Takut hilang jabatannya, takut diganti ya, atau euforia ketika diangkat menjadi pembina mubalik. Ya ini pengikutnya itu orang-orang yang culas, orang-orang yang memang penjilat ya. Jadi dia nggak sadar bahwa penjilat itu tetap aja penjilat. Ya dia suka dengan penjilat. Akhirnya nanti dia ditelikung. Kisah seperti itu kan dari dulu. Ya. Dari zamannya kenabian, kemudian zaman kerajaan. Coba siapa kerajaan? Ya kerajaan maupun kekuasaan politik ya. Itu karena dia politik ya akhirnya dipolitikin oleh bawahannya. Itu kisah-kisah kalau kita kisahkan itu wah banyak banget. Itu di semua negara ya. Di semua bangsa, di semua negara, mulai kerajaan Eropa, kerajaan Rusia, kerajaan Jepang, kerajaan Indonesia, ya, Nusantara. Kisahnya Singosari tahu. Ya, Singosari ya begitulah itu. Orang jahat itu pasti temannya jahat, ya karena mereka sama-sama jahat. Jadi jangan heran kalau mereka dijahati. Ya. Maka kalau kita sadar seperti itu, yang harus kita lakukan adalah kita tobat, membersihkan baju yang kotor yang dipenuhi dengan kotoran noda dan terus-menerus mencukil kotorannya itu ya menghindari dari teman-teman yang buruk tadi ya. Kalau kita tidak merasa ya bahwa teman yang buruk tadi itu buruk, itu berbahaya banget itu. Ya beda kalau kita misalnya ada teman buruk, kita berusaha untuk merubahnya, itu beda lagi ya. Jadi ini camkan baik-baik karena ini masalah ini kan penting dan masalah ini luar biasa. Yang kedua, al-mithalu tsani, yang kedua adalah al-maradul muznu ya. Mustahkimu la yazulu illa bitakrilil adwiyati al-mu'alajati ya. Jadi penyakit yang menahun dan parah hanya dapat disembuhkan dengan mengulang-ulang konsumsi obat terapi ya. Jadi illa bitakrilil adwiyatil wal mu'alajati. Jadi pengulang-ulang obat. Jadi harus, karena ini menahun, jadi obatnya harus terus ya. Dan obat terapinya itu harus dilakukan terus-menerus ya. Falidalika al-qulubul maridhah ya. Demikian juga hati yang sakit
la tazulu amradhu illa bitakriril fikri ya. Maka hati yang demikian, hati yang memiliki rasa sakit, penyakitnya tidak akan sembuh kecuali dengan terus-menerus berpikir ya, illa bitakril fikri fima a'adallahu ta'ala lil usati minal ukubati ya. Ya, ini berpikir terus-menerus tentang hukuman Allah serta ancaman Allah kepada pelaku maksiat. Ini tentang hati. Ya. Jadi kalau tadi yang perumpamaan yang pertama tadi itu baju ini harus dicuci terus-menerus, itu contoh yang paling gampang. Maka yang kedua adalah apabila penyakit kita menaun, ya. Mungkin di antara kita itu ada penyakit hati ini karena sulit sekali kecuali yang merasakan ya. Yang tapi tanda-tandanya sudah saya sebutkan ya. Jadi tanda-tanda penyakit dohir itu ada, misalnya berjalan kaki nggak nyaman, atau misalnya penampakannya gampang. Misalnya ya asam urat itu ada tanda-tandanya, kalau duduk itu gampang linu-linu ya, atau kolesterol gampang pusing, gampang macam-macam ya. Atau misalnya lemak ya, darah tinggi, gampang emosian ya, dan seterusnya, gampang baper dan seterusnya. Nah, kalau hati maka tidak jauh beda ya, tidak jauh beda itu hampir sama ya. Misalnya emosinya tidak bisa dikontrol ya, terus kemudian baper ya, mensikapinya terlalu berlebihan, suka buruk sangka ya, paranoid, ketakutan yang berlebihan ya. Maka penyakit hati tadi apabila sudah menaun itu masuk ke ranah fisik ya, jerawatan, atau mungkin dia cemas ya, galau ya. Orang kalau terlalu takut itu berbahaya banget ya. Perkara sederhana aja, misalnya takut anaknya nggak bisa hidup dengan layak karena anaknya tidak masuk PNS, itu kalau nggak diobati bahaya ya. Saya menyaksikan orang-orang yang sudah usianya sudah menjelang mati 70 tahun lebih, saya mikir aja tentang pekerjaan PNS ya, udah mau mati loh, saya mikir pekerjaan aja. Ini berarti ada yang salah dalam dirinya itu. Nah, orang seperti ini mudah kena penyakit. Kenapa? Karena hati dan pikiran itu memikirkan sesuatu yang semestinya tidak dipikirkan ya. Misalnya kalian itu misalnya tidak bisa mengangkat beban lebih daripada 20 kilo ya, 20 kilo maksimal, tapi kemudian kita angkat 30, tentu ya nggak kuat lah. Nah, termasuk dalam hal ini adalah rezeki dan takdir ya. Kita hanya tawakal, makanya disuruh kita tawakal. Tawakal itu memasrahkan diri pada Allah. Jangan berpikir tentang rezeki yang berlebihan, jangan berpikir tentang masa depan yang berlebihan ya. Nanti jadinya paranoid, ketakutan, nggak PNS. Nanti kalau kamu nggak PNS, kamu jadi apa kan gitu, hidup bagaimana ya. Itu orang-orang yang Masya Allah kadang-kadang mereka nggak sadar itu syirik ya. Ada orang yang kalau PNS ya, misalnya ya, kalau PNS ya, apakah ada jaminan kemudian nggak sengsara hidupnya? Banyak orang PNS sengsara, bahkan malah mereka itu semuanya serba kredit, semuanya serba ribawi ya. Ya, itu banyak orang yang begitu ya. Dalam pikirannya PNS itu seolah-olah itu Tuhan, seolah-olah Allah. Jadi kalau nggak PNS nggak hidup ya. Apa nggak ngeri orang seperti ini? Padahal dia sholat. Terus makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu diapakan itu? Mungkin dibaca nggak ngerti artinya kali ya. Jadi orang sekarang banyak orang yang syirik tapi nggak sadar. Oh, kamu masuk PNS aja. Ini yang contoh yang paling gampang ya. Sebab nanti kalau PNS itu aman ya. Kalau aman itu apa nggak bisa mati, nggak bisa sengsara. Banyak PNS yang korupsi dan seterusnya. Jadi saya contohkan yang paling gampang karena paling gampang ini kita rasakan setiap hari ya. Jadi orang-orang tua kita ya, itu kadang-kadang itu salah ya di mana-mana ya. Jadi mereka menganggap bahwa hidup ini ditentukan oleh jabatan, oleh uang ya. Coba kemarin ya, banyak orang yang bunuh diri gara-gara nggak punya duit, ataupun punya duit ataupun PNS ya, ataupun bukan PNS gitu ya. Jadi